pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai jalan yang berbeda, ya. Jalan kita yang amat berbeda. Sebetulnya pada malam hari ini saya ingin membahas tentang tafsir suratul Lail, surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini secara sekilas mungkin ada sebagian dari kita yang baca dan memahami bahwa ya udah tentang malam gitu ya. Lalu nggak sebelumnya ada tentang matahari, surat Asy-Syams, lalu surat Al-Duha. Tetapi sebetulnya ada banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari setiap surat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, termasuk diantaranya adalah suratul Lail, surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini adalah diantara surat Makkiyah. Dan diantara ciri-ciri surat Makkiyah salah satunya adalah ayatnya itu pendek-pendek. Kemudian pembahasannya itu mengenai akhirat, mengenai akidah. Adapun kalau surat Madaniyah, biasanya ayatnya itu panjang-panjang, kemudian pembahasannya mengenai hukum, lalu mengenai muamalah, hukum-hukum muamalah ya, atau hukum-hukum syariat dan sebagainya. Nah, surat Al-Lail ini adalah di antara surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrah. Jadi definisi Makkiyah itu pembatasnya adalah hijrah ya, teman-teman. Bukan lokasinya di Mekah, karena bisa jadi satu surat turun di Taif, satu surat turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar Makkah gitu ya. Begitu juga di Madaniyah, maksudnya adalah yang turun setelah hijrah. Walaupun misalnya turunnya di kota Mekah, tetapi kalau itu terjadi setelah hijrah, maka itu termasuk di antara Madaniyah. Di antara surat yang Madaniyah itu adalah surat Al-Maidah ketika turun di Haji Wada ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Lail ini adalah surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Lail dengan janji, dengan sumpah. Bukan janji ya, sumpah. Qasam istilahnya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Demi waktu malam apabila ia telah mulai gelap. Apabila ia telah mulai menutupi ya cahaya siang. Dan demi siang apabila ia telah terang benderang. Dan demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ini ada 3 sumpah yang Allah Subhanahu wa taala pakai sebagai pembuka surat Al-Lail. Kenapa sih ada surat-surat yang pakai sumpah-sumpah seperti itu? Ada surat Al-Fajr, ada surat Asy-Syams ya, wal fajr, walayalin ashr, atau la uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan negeri, atau wasyamsi waduhaha, demi matahari, wadduha, demi waktu duha, wal asr, dan seterusnya. Itu tujuannya apa sih Allah Subhanahu wa taala bersumpah seperti itu? Di antara tujuan sumpah itu adalah membawakan makna tentang pentingnya pesan yang akan disampaikan. Pentingnya pesan. Dan kalau orang sumpahnya semakin banyak, maka pesannya semakin penting ya kan? Misalnya kita bersumpah ketika ditanya sesuatu, demi apa kamu berbicara seperti itu? Maka misalnya kita bilang, demi Allah, wallahi tallahi billahi. Kalau kita benar-benar serius gitu kan. Bahkan ada sebagian juga yang bersumpah dengan Nabi. Wan Nabi. Ini ada khilaf. Khilaf di antara ulama. Tetapi kalau orang Mesir, sering itu. Maaf, kepencet. Orang Mesir itu sering bersumpah dengan Nabi. Wan Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3. Wal laili idza yaghsha,
demi malam, demi waktu malam apabila ia telah menutupi siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia telah tampak, wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Di sini ada perbedaan khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ma di sini maknanya adalah isim mausul. Jadinya maknanya begini, wallazi khalaqa dzakara wal unsa, demi dia yang telah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Artinya ini Allah bersumpah dengan zatnya Allah sendiri. Ma-nya di situ isim mausul. Ada juga yang memaknai ma di situ adalah sebagai maf'ul, sebagai objek. Jadi memang maksudnya adalah yang diciptakan. Dan demi yang telah Allah ciptakan, makhluk yang telah Allah ciptakan, baik dari golongan laki-laki maupun juga perempuan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-lail daripada an-nahar, mendahulukan malam daripada siang. Kenapa seperti itu? Karena memang dari segi tartib penciptaan lebih dulu ada kegelapan daripada ada cahaya atau waktu siang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumat wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi 11-16. Lalu Allah menjadikan adanya gelap dan juga cahaya. Jadi gelap dulu baru cahaya, malam dulu baru siang. Makanya kalau dalam hari-hari kita waktu peralihan pergantian hari itu adalah dari malam hari. Wabil khusus di kalender Qamariyah itu di tenggelamnya matahari ya. Ketika sudah malam maka itu masuk kepada hari yang baru. Begitu juga wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan antara laki-laki dan juga perempuan, pasti Allah mendahulukan laki-laki. Karena memang dari segi penciptaan Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dulu daripada perempuan. Dan bahkan Allah ciptakan perempuan itu dari laki-laki. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya, wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yang kemudian Allah jadikan dari satu jiwa itu yaitu Nabi Adam, zaujaha, pasangannya yaitu Siti Hawa. Dan Allah mendahulukan malam dan juga siang, waktu gitu ya, daripada penciptaan laki-laki dan perempuan, karena memang malam dan siang ataupun waktu itu lebih dahulu Allah ciptakan daripada kita, daripada penciptanya Nabiullah Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala siapkan dulu kondisi tempatnya, baru kemudian Allah ciptakan manusia. Ini namanya qasam, teman-teman. Ini namanya sumpah. Nah, dalam dalam grammar bahasa Arab, kalau ada sumpah pasti ada yang disumpahi, ya kan? Kalau kita bersumpah pasti ada yang kita jadikan objek untuk sumpahnya. Ini saya tadi dikasih kamar, tapi saya lupa nomornya di mana. Di sini aja dah. Nanti saya tanya lagi. Ada pasti isi sumpah, kayak misalnya kita berkata demi Allah. Demi Allah apa gitu kan? Demi Allah misalnya aku tadi di luar rumah. Nah, demi Allah itu adalah sumpah. Aku di luar rumah itu adalah jawabul qasam atau isi sumpahnya. Begitu juga di dalam bahasa Arab ada qasam, lalu ada jawabul qasam atau isi dari sumpahnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga hal. Demi malam, demi siang, dan juga demi penciptaan atau demi yang menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabul qasam, isi sumpahnya adalah dengan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu amat beragam, amat berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, langkah kalian, perjalanan kalian itu sangatlah berbeda-beda. Beraneka ragam, ya.
Inna sa'yakum lasyatta. Di sini Dr. Fadil As-Samarra'i beliau mengambil lamasat al-bayaniyah, mengambil makna-makna yang lembut dari Al-Quran, penjelasan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dan isi sumpahnya itu adalah tentang perbedaan usaha manusia, bahkan mungkin bertentangan ya. Jalannya manusia itu beragam sekali di dunia ini, maka yang Allah jadikan objek untuk dipakai sumpah adalah hal-hal yang juga bertentangan sama sekali. Seperti tadi malam dengan siang, ya kan? Kemudian mulai menyelimuti dan mulai terang, mulai mulai apa namanya? Mulai gelap dan juga mulai terang. Lalu Allah juga bersumpah dengan laki-laki dan juga perempuan yang mana Allah berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Berbeda sekali laki-laki dan juga perempuan itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan inna sa'yakum lasyatta, bahwasanya usaha kalian manusia itu amat berbeda-beda. Tetap seperti ini sudah tidak capek. Hmm. Usaha kalian itu sangatlah beragam, teman-teman. Sebenarnya bukan hanya usaha, tetapi yang pertama adalah al-ahwal, kondisi. Kondisi kita itu sangat berbeda-beda, sebagaimana perbedaan kondisi malam dan juga siang. Malam itu gelap, kemudian dingin, lebih dingin ya. Lalu lebih sunyi, lebih sepi. Di sana orang beristirahat dan lain sebagainya. Kemudian ada siang yang lebih terang, lebih panas. Orang di sana beraktivitas dan sebagainya. Kondisi kita berbeda-beda. Ketika Allah hadirkan kita ke dunia, bukan hanya perjalanan ya, tetapi bahkan dari kondisi kehadiran kita, kondisi fisik kita, kondisi keluarga kita, itu sangat berbeda-beda, ekonomi dan sebagainya. Saya beberapa waktu yang lalu membuka kelas belajar ta'aruf. Kemudian ada beberapa teman-teman yang ngirimin CV-nya ke saya untuk saya review. Kemudian kalau emang ada yang misalnya cocok juga, sekalian saya coba kenalkan seperti itu. Kemudian saya tuh di situ melihat, Masya Allah, beda-beda banget emang orang. Ada yang usianya sama nih, dari segi usia sama. Tetapi memang mungkin latar belakang keluarga, bahkan mungkin kecerdasannya ya, itu akhirnya dengan usia yang sama, pencapaian sangat-sangat berbeda. Dan saya nggak menyalahkan gitu ya, bukan suatu males misalnya dan sebagainya. Enggak. Tetapi karena memang beban kehidupan orang, kondisinya tuh beda-beda banget. Dan kita nggak bisa ngejudge juga. Cuman ini menjadi pelajaran bahwa kondisi kita tuh berbeda-beda sebelum usaha. Sebelum usaha. Tetapi kondisinya aja udah beda gitu. Jadi kondisinya yang pertama, manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Dan itu adalah diantara yang disebut Nabi SAW sebagai musayyar, atau sebagian ulama menyebutnya sebagai musayyar, bagian-bagian dari kehidupan kita, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup, yang telah Allah catatkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Kita nggak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa, kita nggak bisa memilih lahir dengan fisik yang bagaimana, kita tidak bisa memilih dari kondisi ekonomi yang bagaimana gitu ya. Ada yang lahir dengan orang tua yang sulit, ada yang lahir dengan orang tua yang Masya Allah, sultan gitu ya. Beda-beda banget. Ini di luar kendali kita. Kemudian Allah menjelaskan bahwa as-sa'i, orang yang berusaha itu juga berbeda-beda. Tadi kondisinya nih. Kemudian person-person yang sedang berusaha itu pun berbeda-beda, dengan simbol laki-laki dan perempuan berbeda. Ini kan yang berusaha kan laki-laki dan perempuan ya. Usaha. Kemudian yang ketiga adalah sa'inya juga, usahanya itu juga sangat-sangat beragam dan sangat-sangat berbeda-beda. Jadi tiga hal, usaha, yang berusaha, bukan. Yang pertama tadi kondisi, kondisi orang yang berusaha, ahwalnya. Yang kedua adalah yang berusaha itu juga berbeda-beda. Bahkan ada satu quotes dari Mahmud Darwish, seorang filsuf atau sastrawan dari Palestina ya. Dia mengatakan
You will never find same person twice, even in the same person. Kamu tidak akan pernah menemukan orang yang sama dua kali, bahkan pada orang yang sama. Kita nggak akan menjumpai orang yang sama itu dua kali, bahkan pada orang yang sama. Maksudnya gimana? Misalnya saya waktu masih kecil, ya berbeda dengan diri saya yang sekarang. Padahal saya ini masih sama nih, ya berubah, berkembang jadi tahu sesuatu. Kemudian keputusannya mungkin juga berbeda, kondisinya berbeda, fisiknya berbeda, dan sebagainya. Jadi makanya ada seorang filsuf Yunani, saya lupa namanya, karena namanya mirip-mirip ya. Itu mereka bilang bahwa saya kehidupan itu seperti air yang mengalir, air sungai yang mengalir. Dari sungai yang sama nih teman-teman, Anda tidak akan pernah menemukan air yang sama. Misalnya satu kali Anda menciduk air dari satu sungai, kemudian Anda taruh itu air, kemudian pasti air itu kan mengalir. Ketika Anda menciduk lagi dari air dari sungai yang sama, posisi yang sama, yang Anda ciduk adalah air yang berbeda. Ya, jadi manusia itu berbeda-beda sekali. Bahkan pada manusia yang sama juga beda-beda pengetahuannya, semangatnya, lalu eh, apalagi fisiknya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang beragam ini yang berbeda-beda itu adalah usahanya. Ya, usaha manusia itu sangat sangat beragam. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian di surat Al-Lail ini ada salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, hadis yang sebetulnya cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya suatu hari beliau dan para sahabat yang lain bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk di pekuburan Baqi', sedang duduk di pekuburan Baqi', di kuburan. Eh, Mereka menanti datangnya jenazah atau setelah memakamkan jenazah. Intinya mereka masih duduk-duduk di Baqi' itu, di sebelah Masjid Nabawi ya sekarang, pekuburan di Madinah. Dulu namanya Baqi'ul Gharqad. Baqi' itu artinya semacam kebun gitu ya. Gharqad dulu di situ banyak ditumbuhi tanaman pohon gharqad. Tetapi kemudian gharqadnya itu sudah banyak ditebang dijadikan pekuburan, maka tetap dipakai namanya Baqi'ul Gharqad karena dulu memang itu tempat seperti itu. Banyak ya kayak misalnya Jogokarian. Jogokarian itu juga punya nama asal usul dulu di situ tempatnya pasukan Jogokaryo. Pasukan Jogokaryo ini adalah pasukan pas pampresnya Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta dulu. Nah, itu tentara-tentara pas pampresnya dibuatin komplek di Jogokaryo itu, di daerah namanya Jogokarian. Walaupun pasukan Jogokaryonya sudah nggak ada lagi sekarang di sana, atau mungkin sisa anak keturunannya, tetapi nama tempat itu masih dipakai sebagaimana nama yang dulu. Nah, begitu pula Baqiya, Baqiya al-Gharqad dulu. Ketika mereka sedang duduk-duduk seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersandar pada satu tongkat, kemudian beliau duduk seperti ini, lalu menunduk-nundukkan kepalanya ke tongkatnya itu sambil melihat ke bawah, dan beliau terlihat seperti sedang berpikir. Beliau mikir seperti para sahabat diam aja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian, tidaklah satu jiwa pun yang dia ini bernafas, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala ketahui tempatnya, kedudukannya nanti di akhirat. Apakah ia termasuk di antara hamba-hamba yang berbahagia, maksudnya masuk ke dalam surga, atau ini adalah hamba-hamba yang sengsara, artinya dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau begitu kita tawakal aja? Buat apa kita kemudian harus berusaha beramal lagi? Kan udah diketahui sama Allah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berkata jangan, tetapi kalian harus tetap berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena sesungguhnya setiap orang, setiap jiwa itu akan Allah mudahkan pada apa yang akan ia dapatkan, pada takdir yang telah diciptakan untuknya. Setiap orang akan dimudahkan pada takdir yang telah ia diciptakan untuknya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap dari kita itu akan dimudahkan pada takdir yang telah Allah ciptakan untuk kita. Lalu beliau menyebutkan ayat فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ini satu peristiwa yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta, bahwasanya jalan kalian itu amat berbeda. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tiga hal. Fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tiga, tiga. Ini kata Dr. Fadil As-Samarra'i. Ini kalau kita melihat dari kacamata munasabah bainal ayat, keterkaitan satu ayat pembahasan dengan ayat yang lain, maka kita lihat tadi Allah bersumpah dengan tiga hal, ya kan? Dengan kondisi, dengan orang yang berusaha, dan juga dengan usahanya, atau dengan malam, dengan siang, dan laki-laki maupun perempuan, atau tentang yang menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Tiga hal. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat baik, Allah juga menyebutkan tiga sifat besar, yaitu memberi, yang kedua adalah bertakwa, dan yang ketiga adalah iman pada akhirat. Ketika menyebutkan tentang orang-orang yang nggak baik, maka Allah juga menyebut tiga hal. Yang pertama adalah kikir, pelit, bakhil, wastaghna, merasa cukup, nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga kufur kepada akhirat. Tiga, tiga, tiga. Ya. Ini Masya Allah ada munasabah, keterkaitan dalam jumlah. Di semua surat itu ada, teman-teman, munasabah-munasabah seperti ini, tetapi tidak harus secara jumlah gitu ya. Terkadang ada yang dari segi makna, ada yang dari segi makna yang serupa, ada yang makna yang bertentangan, tetapi itu berkaitan. Kayak misalnya kita di dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di akhir surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu tidaklah beruntung. Jadi di ayat yang pertama qad aflahal mu'minun, di pembahasan terakhir innahu la yuflihul kafirun. Itu ada munasabah antara awal dan akhir, tetapi munasabahnya itu justru bertentangan. Nah, ini ada salah satu ilmu lagi ya dalam ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu munasabat. Salah satu ulama yang menuliskan tentang ilmu ini adalah Syekh Ibrahim Al-Biqai. Saya ingat bahwa ini adalah salah satu kajian rutin saya. Yang pertama kali saya bahas dulu ketika saya di Al-Azhar Mesir, saya diminta oleh salah satu ustadz untuk misi kajian online tentang munasabat. Saya pakai kitabnya Imam Ibrahim Al-Biqai. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya tentang perbedaan usaha manusia yang sangat-sangat beragam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan yang pertama tentang orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan mendapatkan balasan dan juga kemudahan menuju kebaikan. Yang pertama adalah a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Tiga. Yang pertama adalah a'ta, dia suka memberi. Jadi salah satu ciri orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
mudahkan perjalanannya nanti menuju surga, menuju akhirat. Kalau kita pengen Allah mudahkan agar diri kita dibimbing terus sama Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan-kebaikan, maka salah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah memberi tanpa mengharap kembali. Bisa kita dengan memberikan harta, dengan memberikan ilmu, memberikan waktu, memberikan pertolongan, tenaga, apapun itu, kita kemudian berikan lillahi ta'ala, maka itu masuk dalam kategori atau memberikan. Ya. Secara spesifik sebetulnya ada sebagian ulama yang menafsirkan atau memaknai bahwasanya ini sebetulnya merujuk pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena beliau memang juga saat itu suka sekali memberi, yaitu ketika beliau membebaskan budak-budak orang-orang lemah yang disiksa oleh Quraisy karena Allah Subhanahu wa taala dia keluarkan tabungan-tabungan emasnya untuk membebaskan orang-orang beriman ini tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi beliau membeli para budak lalu beliau bebaskan lillahi taala. Padahal budak-budak saat itu harganya bisa ratusan juta sampai miliaran. Tetapi beliau keluarkan uang itu lillahi ta'ala. Beri. Ya kalau kita nggak punya harta yang banyak, maka kita memberi sedikit. Kalau kita betul-betul, aku ini hartaku untuk tabungan, untuk diriku, untuk keluargaku, maka kita kasih kontribusi ilmu, kasih kontribusi tenaga, kita kasih kontribusi apapun yang bisa kita berikan. Ya, ini salah satu ini ciri pertama ketika kita ingin termasuk di antara golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi memang semua sudah ada nih dalam ilmu Allah, apakah kita sebagai ahli surga atau kita adalah ahli neraka. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk i'malu, beramalah, berusahalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nanti kamu akan terasa kalau kamu Allah mudahkan dalam hal-hal kebaikan, berarti insya Allah kamu memang takdirnya juga baik. Nah, ya kita harus mencoba gitu ya. Kita kan nggak tahu nih apakah baik atau buruk, maka kita usahakan dulu untuk jadi orang yang baik. Dengan cara apa? Yang pertama memberi, bersedekah, berinfak, membantu orang lain. Kalaupun kita nggak bisa ngasih dengan apapun tadi, maka minimal kita dengan kata-kata. Kita mendukung, kita mengapresiasi, kita memuji, kita mendoakan. Itu udah bare minimum sekali. Fa'amman a'ta, yang kedua adalah wattaqa. Kemudian dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjalankan apa sih itu takwa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai kemampuan kalian. Takwa itu kita berusaha menjalankan kebaikan, menjalankan kewajiban yang utama kita harus usahakan. Kemudian kita berusaha semampu kita untuk melakukan sunnah. Nggak harus semua sunnah, tetapi beberapa aja. Misalnya, saya nggak bisa untuk berpuasa Senin Kamis, saya tetapi bisa puasa Ayyamul Bid. Saya nggak bisa untuk sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, tetapi saya bisa untuk sholat duha 2 rakaat. Kita jaga itu takwa. Di satu sisi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai kemampuan kita, di luar yang wajib. Kalau yang wajib kita terus wajib harus tetap lakukan. Di sisi lain kita juga berusaha meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kalaupun kita kemudian berdosa, lalu kita segera ikuti dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, kabairal ismi wal fawah ma tunhauna anhu, yang telah Allah larang, maka kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi orang-orang baik itu tetap ada salahnya, teman-teman, tapi dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa yang juga keji. Maka tadi kita amal usahanya itu maksimal dan
usaha lagi maksimalkan untuk meninggalkan kesalahan dan juga dosa-dosa. Kalau pernah melakukan dosa, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqa wa saddaqa bil husna, dan percaya pada al husna. Al husna di sini ada yang sebagian memaknai bahwa ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai dengan akhirat, surga. Allah berfirman di dalam surat Yunus, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna, kebaikan pula, maksudnya surga, wa ziyadah, dan juga tambahan. Kata para ulama, al-husna itu adalah surga, wa ziyadah, tambahannya itu adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita percaya pada adanya akhirat, pada adanya balasan, pahala, surga, itu adalah salah satu amal solih tersendiri. Itu adalah bagian dari tauhid dan juga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ketiga menjaga tiga hal ini, memberi sesuai kemampuan, menjalankan ketakwaan sesuai kemampuan, dan beriman pada hari akhir, beriman pada akhirat, beriman pada surga dan juga pembalasan, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Dia akan kami mudahkan perjalanannya untuk mendapatkan kemudahan. Maksudnya kemudahan adalah surga. Proses perjalanannya itu akan jauh lebih mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk kemudahan. Akan tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dia bakhil, pelit, gak mau memberi, gak mau menolong, gak mau membantu, gak mau terlibat, gak mau berkontribusi kepada urusan-urusan kaum muslimin, tidak memberikan kepedulian, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan kehidupan di dunia, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, sehingga dia kemudian tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Buat apa aku sholat? Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, buat apa aku sholat? Aku kalau nggak sholat malah rezekiku lancar, kalau sholat malah susah. Dan seterusnya. Ada tuh yang seperti itu. Ada yang Allah uji seperti itu. Wastaghna, dia. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman misalnya, allazi huwa aghna wa aqna, atau wa wajadaka ailan fa aghna. Ada yang memaknai bahwasanya aghna atau ghaniyun itu artinya kaya. Sebetulnya nggak sepenuhnya salah. Tetapi yang lebih tepat sebetulnya adalah ghaniyun itu artinya orang yang sudah merasa cukup, ya, cukup dan bisa memberikan pada yang lain dan tidak membutuhkan tambahan. Makanya Nabi SAW bersabda, innal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sejati itu adalah kecukupan hati, kekayaan hati. Yaitu ketika dia nggak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, misalnya nggak gampang iri, nggak gampang dengki, bersyukur qanaah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aghna wa aqna. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan aghna dan memberikan aqna. Ada sebagian ustadz yang saya hormati, saya respect, tetapi saya tidak kurang sepakat dengan pendapat beliau gitu ya. Ada yang mengatakan, ini lihat di dalam ayat ini Allah bilang Allah yang memberikan aghna atau kekayaan, wa aqna, dan kecukupan. Berarti nggak ada orang yang miskin di dunia ini, nggak ada orang yang susah. Kalau ada yang merasa seperti itu berarti dia tidak bersyukur. Tetapi sebetulnya realita kehidupan menunjukkan bahwasanya orang miskin itu ada, ya kan? Orang susah itu ada. Mau dibilang bagaimana? Ada orang yang yatim piatu, dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, sebatang kara, dan dia nggak memiliki apa-apa. Itu kan fakir miskin. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, bagian zakat itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin.
menunjukkan bahwasanya realita kehidupan yang fakir dan miskin itu ada di dalam hidup. Jangan kemudian kita bilang orang yang miskin atau fakir itu mah dia kurang bersyukur. Sebetulnya dia cukup. Nah, tetapi kemudian yang lebih tepat menurut saya, yang ini saya dapatkan eh, penafsirannya salah satunya dari Imam Al-Biqai itu, aghna adalah artinya kita memiliki kemampuan, kecukupan, dan kita bisa membantu orang lain, ya. Lalu aqna itu adalah kita cukup untuk diri kita sendiri, ya. Yang mana ini terkadang orang miskin pun kondisinya seperti itu. Dia nggak bisa membantu atau mikirin orang lain karena memang dia masih sulit. Saya kemarin bertanya kepada guru saya, Ustaz Salim Afillah, Ustaz, kenapa ya orang-orang Eropa itu mereka peduli banget sama Palestina? Mereka demo, mereka, Australia kemarin saya dikirim videonya, demo besar-besaran di jalan tol, menutup jalan tol. Kemudian beberapa waktu yang lalu di Inggris, artis-artis Hollywood, artis-artis Inggris bikin konser amal Palestina. Itu nggak ada satupun orang, atau mungkin sedikit ya orang Islam, kebanyakan non-Muslim seperti itu, mereka peduli sekali dengan Palestina. Oh, Spanyol itu berani memboikot, berani ngata-ngatain, berani mengancam mundur. Itu hal yang nggak dilakukan oleh negara-negara Islam. Satupun negara Islam nggak ada yang ngelakuin itu ya, kecuali mungkin Iran dan Yaman yang kemarin memberikan support langsung dengan senjata, bukan memboikot. Spanyol memboikot perdagangan, kemudian juga Jerman, lalu Prancis, Inggris mulai pada menarik apa namanya interaksi mereka terkait dengan perdagangan senjata. Sedangkan beberapa negara Islam malah kemarin nggak lama investasi besar-besaran ke perusahaan-perusahaan yang membuat teknologi yang dipakai oleh Israel. Kemarin saya baru lihat Israel baru merilis teknologi baru mereka, namanya Iron Laser. Jadi Iron Dome-nya udah nggak pakai roket lagi, tetapi pakai laser. Itu dikembangkan oleh perusahaan yang ya itu yang diinvest-invest itu. Nah, kenapa orang-orang Eropa bisa seperti itu ya kira-kira, sedangkan kita masih kok kayak gontok-gontokan sendiri, nggak ada yang berani jalan. Atau sesalim mafilah, salah satunya adalah mereka sudah selesai dengan diri mereka. Inilah mereka orang yang agna itu. Udah nggak mikirin kebutuhan harian mereka, segala macam, udah cukup. Sehingga mereka punya core values ke dalam hidup mereka itu tentang kemanusiaan. Mereka udah mikirin kemanusiaan yang lain. Walaupun ini terkadang standar ganda ya, di awal-awal kemarin standar ganda sekali, tetapi tetap saja akhirnya jiwa kemanusiaan mereka nggak bisa menolak dan nggak bisa terus pura-pura buta terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Yaitu kondisi orang yang agna. Dia cukup dengan dirinya, maka dia kemudian juga membantu orang lain. Nah, kembali kepada surat Al-Lail, bakhila, dia paling kikir, pelit ya. Yang kedua adalah istaghna, dalam hal ini konteksnya adalah dia merasa cukup dan merasa tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menaati perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya adalah pada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akhirat, nggak peduli lagi pada akhirat. Kata Allah, fasanu yasiruhu lil usra. Orang-orang yang seperti ini akan Allah mudahkan jalannya untuk perjalanan hidup yang sulit. Dimudahkan pada kesulitan, maksudnya akan nanti pada akhirnya akan menuju neraka seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Fasanu yasiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda, dan seterusnya. Ini sebetulnya panjang lagi pembahasannya, tetapi saya ingin fokuskan dalam beberapa ayat yang di awal ya. Kita pengen perdalam lagi maknanya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Terus bagaimana kita, apalagi di dalam Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawiyah, di situ dijelaskan tentang adanya hamba yang ketika di dunia itu, atau ketika ditiupkan ruh ke dalam jasadnya,
itu kan bersamaan dengan bikat rizqihi, dituliskan rizkinya, wa amalihi, amal perbuatannya, wa ajalihi, dan kematiannya kapan, wa syaqiyyun am sa'idun, dan dia ini apakah termasuk di antara orang yang sengsara atau bahagia. Maksudnya di dunia ataupun maksudnya di akhirat ya, apakah dia termasuk yang sengsara atau bahagia. Terus di hadis itu dijelaskan bahwa ada hamba, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannati zira'un. Ada seorang hamba yang dia ini melakukan amalan ahli syurga sampai antara dia dengan syurga itu hanya tinggal sejengkal lagi. Summa yusbiquhul kitab, kemudian kitab, artinya takdir itu mendahului dia, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Lalu di akhir hidupnya ternyata dia melakukan ahli neraka, amalan ahli neraka, maka dia pun masuk juga ke dalam neraka. Kemudian ada satu lagi hamba yang seperti juga dia dengan amalnya itu antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, tetapi ternyata didahului oleh kitab takdir, lantas dia kemudian menutup hidupnya dengan ahli syurga, ke amal ahli syurga, maka dia pun masuk dalam syurga. Kita kemudian, saya pribadi saat mendengar itu agak iskal ya. Iskal itu artinya mempermasalahkan atau mempertanyakan, ini bagaimana sih? Terus kita gimana kalau udah ngisi berusaha amal hidup kita isi dengan kebaikan, kita usaha untuk thalabul ilmi, ngafalin Quran, menjaga sholat dan sebagainya, sampai kemudian nanti kena ahli surga, kita rugi dong. Di satu sisi ada tuh yang enak, misalnya dia tadinya amalnya nggak bener, tiba-tiba kemudian dia termasuk ahli surga, taubat, enak, dikasih kesempatan untuk husnul khatimah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Kubra Al-Yaqiniyat, pembahasan mengenai akidah kubra. Kubra artinya besar, Al-Yaqiniyat pembahasan besar mengenai keyakinan, artinya tentang tauhidan. Dalam kajian beliau juga ketika membahas kitab beliau sendiri, beliau menjelaskan bahwa terkait hadis ini kita perlu pahami dengan hadis yang lain, yaitu peristiwa ketika ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ini ikut dalam perang, kemudian tewas di dalam peperangan tersebut. Maka sahabat-sahabat itu bilang, sungguh beruntung si Fulan, dia berperang dengan gagah berani dan dia mati syahid, masuk surga dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, enggak, dia ini ahli neraka, dia masuk neraka. Hah? Kaget para sahabat, kok bisa? Kan dia syahid di jalan Allah dan seterusnya. Enggak, dia ahli neraka dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada satu saksi mata datang kepada Nabi menceritakan bahwasanya si Fulan itu saya lihat dia memang ketika bertempur dia luar biasa, tetapi ketika satu ketika dia itu terserang musuh sehingga dia lumpuh, maksudnya nggak bisa bangkit lagi dalam keadaan sekarat dan kesakitan. Ternyata sahabat ini tidak sabar menghadapi rasa sakitnya, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Itu dia melakukan amalan ahli neraka. Sebelumnya dia melakukan ahli surga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud tadi dalam konteks yang hadis, yang dalam hadis Arba'in itu adalah innal abada la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu. Ada hamba yang dia ini melakukan amalan ahli surga tetapi pada yang tampak. Fima yabdu, zahirnya tampak. Maksudnya bagaimana? Zahirnya amalan soleh tetapi batinnya belum tentu sebaik itu. Maka kemudian pada akhirnya di akhir kehidupannya Allah akan tunjukkan orang-orang yang seperti ini, teman-teman, yang ketika dia beramal soleh tetapi tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, pada akhirnya entah di akhir hidupnya atau dalam perjalanannya akan Allah tunjukkan bagaimana niat sebenarnya orang ini.
juga. Begitu juga sebaliknya. Ada orang-orang yang melakukan amalan ahli neraka. Fima ya bedu. Yang tampaknya seperti itu, tampaknya seperti orang tidak baik. Tetapi sebetulnya mungkin hatinya rindu pada kebaikan. Hatinya cinta pada orang-orang saleh. Hatinya begini dan begitu. Dia sebenarnya pengen baik. Tetapi mungkin ada hal-hal ya. Tadi ada banyak sekali hal-hal faktor luar. Itu yang terkadang memaksa seseorang. Ya kita tidak membahas tentang harusnya dia bagaimana. Tetapi kadang ada kondisi seperti itu. Orang sebenarnya pengen baik, tetapi kondisinya atau lingkungannya tidak membuat itu lebih kondusif. Kemudian karena keimanannya dan juga kejujurannya yang tulus kepada Allah, Allah berikan apresiasi dengan diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kondisinya sekarang nggak usah takut untuk kita berusaha beramal solih dengan apapun yang bisa kita lakukan. Yang penting dijaga keikhlasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Orang-orang yang beriman, beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, akan kami berikan dia kehidupan yang baik dan benar-benar akan kami balas amalan mereka, pahala mereka dengan balasan yang terbaik sebab apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala yuzlamuna fatila." Allah nggak akan menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Hamba yang zolim aja nggak dizolimi sama Allah, balasannya pas. Apalagi hamba yang beramal soleh, itu nggak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hamba udah berusaha beramal soleh dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan, kerinduan pada Allah dan Rasulnya, dengan hati yang jujur, maka insya Allah Allah akan juga rizkian kita, Allah mudahkan kita menuju perjalanan yang mudah dan tujuan yang indah. Amin. Allahumma amin. Tadi juga ya salah satu yang belum saya sebutkan tadi, pertama kondisi kita berbeda-beda, lalu yang berusaha itu berbeda-beda, usahanya berbeda-beda, tujuannya juga berbeda-beda. Ada yang tujuannya menuju surga, ada yang tujuannya menuju neraka. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani perjalanan dengan tujuan menuju surganya. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator atau teman-teman. Ada yang ingin bertanya, saya beri waktu 2 menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Usaha yang tepat dalam menjalani takdir sehingga mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu seperti apa? Apakah berusaha menjalankan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga termasuk di dalamnya? Iya, betul. Usaha kita untuk menjalani kehidupan dan berusaha agar termasuk di antara orang-orang yang baik. Iya, itu adalah dengan ikhtiar tadi, berusaha berkontribusi sesuai dengan apa yang bisa kita berikan. Ya, para sahabat itu sodakohnya betul-betul berbeda-beda dan beragam-ragam. Ada Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf yang kalau nyumbang bisa ratusan ekor ontak beserta perbekalannya buat pasukannya untuk berjihad. Ada cuman sahabat yang bisa sodakohnya cuman segenggam kurma. Satu genggam kurma seperti ini beliau sodakohkan sebagai bekal mujahid. Inilah orang-orang yang kemudian dicela oleh orang-orang munafik. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka mencela orang
orang kaum mukminin yang bisa sedekah apa adanya sesuai kemampuan mereka. Tadi ada yang cuma sedekah kurma, padahal sahabat-sahabat yang lain onta beserta perbekalan udah diiketin di onta. Ibaratnya zaman sekarang mungkin mobil sama bensinnya sama uang bensin sama supir sama bekalnya semuanya udah ada lah. Sedangkan ini ada satu yang cuma bisa ngirim misalnya nasi kotak satu box gitu aja. Maka kemudian yang ngasih satu box kotak itu dicela sama orang-orang munafik. Kamu, sedekah kamu nggak guna dan seterusnya. Ya fayaskharuna minhum, mereka itu kemudian mencela merendahkan orang-orang beriman ini yang bersedekah sesuai kemampuan mereka. Sakhirallahu minhum, Allah yang akan mencela dan menghinakan orang-orang yang mencela itu tadi. Walahum azabun alim. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita beri. Jangan pernah remehkan. Nggak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Bahkan perkataan, respon kita itu juga terkadang kita anggap sebagai respon yang sepele, padahal itu di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Pembelaan kita kepada orang-orang solih dengan komentar di Facebook, komentar di Instagram, kalau kita membela orang-orang yang baik dan benar, itu juga diapresiasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedekah kita sesuai kemampuan kita. Maka ini tadi salah satu usahanya adalah dengan memberi, berkontribusi. Kita sudah berusaha beramal soleh supaya Allah memudahkan urusan kita. Tetapi Allah juga memberikan ujian yang berat. Kata orang karena kita beriman, jadi ujian kita berat. Apakah setiap yang beriman ujiannya berat dan hidupnya terasa tidak mudah? Seperti tafsir Al-Lail, ada dua perspektif ya. Yang pertama memang ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah kasih ujian pada dia. Nabi juga bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian dalam hidupnya itu adalah para nabi, lalu orang-orang soleh setelahnya. Artinya, ujian itu memang betul. Ada menjadi indikasi kebaikan pada kehidupan seseorang. Ini tidak kita pungkiri. Cuman pastinya kita pengen kehidupan yang lebih mudah gitu ya. Ya iya sih ujian berat. Ada di satu sisi ada perlu kita sabarnya, tetapi nggak apa-apa juga kalau kita kemudian memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga kehidupan yang baik di akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Ada salah seorang sahabat waktu itu berdoa, ya Allah, kalau aku punya dosa, hukum aja aku di dunia ya Allah, jangan hukum aku di akhirat. Maka sahabat ini dia benar-benar sakit seperti seekor anak burung yang sedang kesakitan. Udah anak burung itu nggak bisa terbang ya kan, belum punya bulu, sakit lagi, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa disuapin. Nabi kemudian datang menjenguk beliau, lalu ditanya sama Rasulullah, kamu doa apa? Disampaikanlah bahwasanya dia doa begitu dan begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai Subhanallah lan tastati', kamu nggak akan mampu, Subhanallah. Jangan doa seperti itu, tetapi doalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyaklah doa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di kehidupanku dunia dan juga kebaikan dalam akhiratku. Maka kemudian sahabat ini Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah kembali berikan kesehatan yang sempurna. Jadi di satu sisi memang ujian, kalau kita sudah mendapatkan ujian itu adalah sesuatu yang perlu kita sabari, tetapi terus mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ini juga salah satu yang agak miss ya. Karena misalnya ada sebagian ustadz atau ulama yang menjelaskan tentang keutamaan dalam tanda kutip sabar dan ujian, kemudian nggak boleh katanya. Saya pernah nge-share doa kebaikan dunia akhirat itu di Facebook, di Instagram.
Lalu ada yang komen, apakah itu berarti tidak terima dengan takdir Allah? Enggak, bukan seperti itu. Ya, boleh sekali kita meminta kebaikan. Saya ajarin. Kalau kita biasanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kurang khusyuk misalnya. Kita cuma sekedar hafalan, diganti pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang kita pahami. Doanya jadi gini, ya Allah, berikanlah hamba kesehatan, kekuatan, kebaikan, kesejahteraan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pemberani. Ya Allah, lapangkanlah rezeki hamba, yang dengan rezeki itu hamba bisa beramal soleh, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Kita ganti pakai bahasa Indonesia yang kemudian kita lebih khusyuk, lebih khidmat, lebih serius dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sekali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa beliau itu bertawaf mengelilingi Ka'bah lalu dia doanya Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah, ya Allah kalau engkau telah mencatat aku termasuk di antara ahli yang sengsara, termasuk orang-orang yang sengsara, maka hapuskanlah dan catatkanlah aku sebagai ahli sa'adah. Gantilah ya Allah. Dan kalau misalnya aku udah termasuk di antara ahli sa'adah, orang yang bahagia, tetapkanlah aku di sana ya Allah, jangan kau ganti ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya' wa tusbit wa indaka ummul kitab, karena sesungguhnya engkau bisa menghapus dan menetapkan apa yang kau kehendaki, dan sesungguhnya ummul kitab lauhil mahfuz itu ada di sisimu. Jadi boleh sekali kita berdoa pada Allah, tapi dalam kondisi yang sulit kita tetap bersabar, husnuzon sama Allah. Di situ ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Tetapi untuk yang kedepannya kita berdoa agar diberikan kekuatan, kemudahan, kebaikan, rezeki yang lancar, kesehatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Niat itu sesuatu yang abstrak. Ciri niat yang ikhlas bagaimana? Di antara uh, niat niat yang ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu mengharapkan ridho Allah. Pertama satu. Ya Allah, aku pengen bikin engkau ridho, senang sama aku dengan amalku ini. Itu niat ikhlas. Misalnya kita sholat. Ya Allah, aku sholat ini supaya engkau ridho pada hamba ya Allah. Hamba pengen jadi orang yang baik, yang engkau cintai. Ini ikhlas. Yang kedua, ya Allah, hamba pengen sholat atau sedekah supaya hamba mendapatkan berbagai keutamaan yang telah dijanjikan oleh nabimu. Misalnya, ada keutamaan orang yang sedekah diam-diam, itu kan kata Nabi termasuk di antara yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Kita sadar nih kurang persiapan untuk hari kiamat, amal kita kurang. Ya Allah, dengan amal ini ya Allah semoga aku nanti mendapatkan naungan di hari kiamat. Boleh itu juga ikhlas, mengharapkan balasan baik. Tadi mengharapkan ridho Allah, yang kedua mengharapkan balasan yang baik, yang ketiga mengharapkan agar tidak mendapatkan atau terhindar dari siksa. Ya Allah, hamba banyak salah, hamba banyak dosa. Ya Allah, saya melakukan ini supaya hamba dosa-dosa hamba diampuni. Semoga sedekah ini bisa melindungi hamba dari api neraka. Semoga tangisan hamba bisa mengharamkan mata hamba dari tersiksa dari api neraka. Ya Allah, begini dan begitu. Maka ini juga termasuk di antara yang ikhlas. Itu tadi tiga hal dalam apa namanya niat ya. Bagaimana kalau misalnya misalnya kita menghafalkan Al-Quran, contoh ya gitu, supaya bisa memberikan syafaat, itu juga termasuk ikhlas. Jadi pertama betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah, yang kedua mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk ikhlas. Yang ketiga mengharapkan terhindar dari siksa, itu juga adalah termasuk bagian dari ikhlas. Lalu ta'addudun niyah, menambah jumlah niat itu juga bisa. Misalnya tadi paling utama mengharap ridho Allah. Yang kedua, pengen dapat pahala-pahala itu tadi. Yang tiga, pengen supaya terhindar dari siksa neraka. Yang keempat, pengen jadi orang yang eh, apalagi. Misalnya kita menikah gitu ya. Ya Allah, aku ingin menyenangkan engkau agar engkau ridho pada hamba. Yang kedua, agar Rasulullah ridho senang pada hamba. Karena Nabi bilang, Nabi bangga sama umatnya yang punya banyak keturunan. Ada yang harus nikah. Yang ketiga, ya Allah, hamba pengen menjaga kehormatan hamba karena engkau.
Ya Allah, hamba pengen supaya punya keturunan yang solih dan solihah. Ya Allah, hamba pengen bisa menghadirkan komunitas kaum muslimin yang baik dan seterusnya. Itu diperbolehkan, itu juga termasuk di antara niat-niat baik, termasuk di antara keikhlasan. Tetapi kalau kita niatnya karena pandangan orang, karena riaan wa sum'atan, pengen dilihat orang agar orang memandang kita. Kenapa pengen nikah? Ya, soalnya eh, dan nikahnya itu harus sama yang cakep misalnya. Harus sama yang begini, ada kriteria tertentu yang itu bukan karena Allah sama sekali atau bukan karena dirinya, kebutuhan dirinya, tetapi karena pengen dilihat orang. Iyalah, ini teman-temanku orang-orang kaya misalnya. Aku malu kalau nggak pasanganku nggak kaya juga. Ya, itu nggak boleh itu. Ya an wa mufakharatan. Harus dilurusin dulu niatnya. Sum'ah, pengen didengar. Misalnya kita ngaji, kita bersedekah, kita kasih tahu banyak orang gitu ya. Dengan niat pengen dikasih ketahui. Sum'ah bukan niat untuk apa namanya menjadi inspirasi gitu. Bahkan niat menjadi inspirasi pun itu juga harus hati-hati teman-teman. Kadang karena terkadang tercampur. Makanya ulama-ulama menganjurkan kalau kita itu punya satu amalan yang dilihat orang, milikilah juga amalan yang tidak dilihat oleh orang lain. Misalnya kita biasa ngaji di masjid, dilihat orang, didengar orang. Kalau bisa kita juga ngaji ketika di rumah, di kamar sendirian. Supaya kalau tadi yang di masjid itu ikhlasnya terganggu, minimal kita punya cadangan amal soleh yang benar-benar nggak ada yang tahu siapapun kecuali kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi kita dan senantiasa bimbing kita dalam ketakwaan, dalam mudah memberi dan terus menjaga keimanan pada akhirat. Ya tutup halaqah kita dengan alhamdulillah doa kafaratul majelis dan juga surat al-asr. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.